Lebih baik lagi tadi teman-teman ya, kita sendiri yang bisa menjawab hal itu, atau kita bisa sembuh cepat atau kita sembuhnya lama ya kan, diri kita itulah yang bisa menjawab hal itu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi bersama saya Epran Junizali Satria di channel YouTube Ihsan Epran. Nah, sebelumnya masuki videonya, saya disclaimer terlebih dahulu teman-temannya, bahwasanya saya ini bukan dokter, saya ini bukan mantri, saya ini bukan orang pintar atau orang yang hanya sekedar berbicara saja. Di sini saya pure, saya sharing tentang pengalaman yang sudah saya alami terkenanya asam lambung GERD atau anxiety yang berujung ke asam lambung GERD ini teman-temannya. Nah, di sini teman-temannya saya akan sharing teman-teman, sharing dan memotivasi untuk teman-teman yang masih terkena asam lambung GERD atau gangguan anxiety, panic attack dan sebagainya ini teman-teman ya. Karena di komentar YouTube saya masih banyak sekali yang bertanya, "Bang, Abang terkena anxiety, terkena GERD, terkena asam lambung ini sudah berapa lama? Bagaimana Bang cara mengatasinya, bagaimana Bang solusinya, tipsnya?" Dan juga bahkan ada yang menyampaikan, "Saya terkena asam lambung GERD ini sudah lama," dan juga semua sensasi keluhannya juga disampaikan. Nah, di sini sekali lagi teman-teman ya, saya sharing di sini berdasarkan pengalaman yang sudah saya alami dan sudah saya lakukan teman-teman ya. Jadi saya tidak bisa detail, tidak bisa menjelaskannya lebih terinci, lebih terjabar ataupun lebih sesuai keinginan harapan kalian teman-teman ya, karena di sini saya pure, saya menjelaskan berdasarkan pengalaman saya dan yang saya lakukan. Jadi untuk teman-teman kalau ingin detail, kalau ingin lebih bisa menenangkan kalian, bisa menyembuhkan kalian, ya mungkin bisa langsung konsultasi ke dokter ataupun mentor-mentor yang memang sudah berpengalaman mengenai tentang terkenanya asam lambung GERD ini teman-teman ya. Jadi di sini saya akan sharing kembali teman-teman, meskipun sebenarnya video-video yang sudah saya upload itu insya Allah memang benar dan sudah saya jelaskan semuanya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin komentar, baik itu keluhan, baik itu saran, tips dan sebagainya, ya silakan teman-teman. Saya akan menjawab komentar kalian di kolom komentar atau saya akan membuat videonya secara langsung teman-teman ya. Seperti video-video yang sudah saya upload teman-teman. Nah, di sini saya akan membagi pengalaman saya dan semoga memotivasi kalian semua teman-teman ya, untuk bisa sembuh, untuk bisa bangkit, untuk bisa melawan dan bisa terlepas dari gangguan asam lambung GERD ini teman-teman ya. Jadi teman-teman, untuk teman-teman yang bertanya, "Bang, berapa lama Abang terkena GERD asam lambung anxiety ini ataupun yang lainnya?" Di sini saya akan menjelaskannya teman-teman ya. Semoga membantu dan membuat kalian semakin termotivasi untuk bangkit dan sembuh teman-teman ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan, bahwasannya video tentang sharing pengalaman saya dari awal saya terkena dan hingga saya sampai bangkit itu saya sudah share, sudah upload videonya di video uploadan pertama di playlist anxiety GERD di channel YouTube saya teman-teman ya. Di situ ada 3 part, dari part 1, part 2, part 3 itu menjelaskan dari saya terkenanya asam lambung GERD ini sampai saya sembuh dan bisa membagi dan sharing tentang pengalaman saya ke kalian semuanya teman-teman ya. Jadi saya itu terkena asam lambung GERD ini dimulai di akhir tahun 2024 teman-teman. Jadi 2024 itu tepatnya di Desember teman-teman ya. Di situ mengalami yang namanya sensasi-sensasi teman-teman ya, baik itu dari lambung, baik itu dari kaki yang kerasa gebas seperti itu teman-teman. Tapi dari bulan Desember itu dan di akhir tahun itu saya
belum tahu teman-teman, dan masih saya menganggapnya itu masa bodoh teman-teman ya. Jadi tepatnya di awal tahun di bulan Januari itu saya terkena yang namanya panic attack teman-teman, pada saat sholat Jumat teman-teman ya. Di situ saya benar-benar takut sekali, saya mikirnya sudah jauh sekali, dan yang pastinya hal inilah yang membuat saya terkena GERD atau asam lambung ini teman-teman ya. Jadi di situ saya di pikiran itu pokoknya sudah jauh sekali teman-teman ya, yang berhubungan dengan M. Nah, selama kurang lebih saya mengalami ini, saya sensasi-sensasi baik itu dari horor-horornya, seluruh sensasi baik itu dari keleyengan, baik itu tidur tidak nyaman, baik itu BB turun, baik itu yang namanya nyeri-nyeri sendi, baik itu yang namanya ketakutan, was-was, cemas, itu hal yang memang sangat menakutkan teman-teman ya. Tapi yakinlah itu semua bisa sembuh, dan kuncinya itu di diri kalian sendiri teman-teman ya. Jadi kalau ingin sembuh ya kalian harus bisa melawannya, dan yakinlah kalian pasti sembuh, seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi kurang lebih saya terkenanya asam lambung GERD anxiety ini lagi horor-horornya itu selama 6 bulan atau memasuki 7 bulan teman-teman. Jadi setelah Lebaran haji, di situ saya sudah memantapkan diri bahwasannya saya ini sudah sembuh teman-teman. Saya ini sudah sembuh meskipun sensasi itu masih ada teman-teman hingga sampai saat ini teman-teman ya, seperti yang namanya gejala kembung, gejala yang namanya ulu hati sakit, yang namanya masih tidak nyaman di ulu hati, di lambung, dan bahkan selalu begah, sendawa, seperti itu teman-teman ya. Dan kecemasan juga masih ada teman-teman di momen-momen tertentu, di saat kita memang lagi drop, lagi lemah, ataupun lagi sakit, seperti itu teman-teman. Sakit maksudnya seperti kita terkena flu, seperti kita kedinginan, seperti kita batuk, seperti itu teman-teman ya. Jadi ya saya memboosting diri saya sendiri dan melawan itu semuanya, dan ya saya yakinkan bahwasanya saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh, saya harus melawannya, dan saya di niat saya itu hanya ingin sharing, hanya berbagi, dan ini termasuk sebagian dari nazar saya teman-teman ya. Saat saya terkenanya anxiety GERD asam lambung ini, saya sudah nazar di dalam hati, jikalau saya sembuh dan saya sudah bisa bangkit, saya akan berusaha sharing tentang pengalaman yang sudah saya alami ke kalian semuanya teman-teman. Jadi hal itulah yang membuat saya bangkit dan sembuh ini teman-teman. Nah, jadi kalau masih ada yang nanya, di sini saya sudah jelasin teman-teman ya, saya terkena asam lambung GERD anxiety ini selama kurang lebih 7 bulan teman-teman ya. Di situ saya mengalami semuanya yang sama seperti kalian alami teman-teman ya. Jadi kalau masih ada yang nanya, Bang, masih nggak ngalamin ini? Saya masih ngalamin teman-teman, pasti itu, baik itu dari begah, sendawa, baik itu tidak nyaman di ulu hati, baik itu keleyengan, itu masih teman-teman. Tapi kenapa saya sudah bisa nyatakan sembuh? Karena saya sudah bisa melawan itu semua teman-teman. Saya sudah masa bodoh, saya sudah tidak ketakutan lagi, saya sudah bisa menghandlenya, sekalipun saya panik, was-was, ya saya bisa menenangkan, saya bisa mengatasinya, seperti itu teman-teman. Ya kuncinya ya seperti mentor-mentor lain juga teman-teman, dan saya sudah sampaikan di uploadan saya teman-teman ya. Kuncinya tetap dijalani pola-polanya, ikhtiar jasmani dan ikhtiar rohaninya teman-teman. Itu kuncinya teman-teman, dan yang pastinya yang pantang-pantang itu harus kita jalani teman-teman ya. Dan yang terutama yang pastinya sembuhin dulu mentalnya teman-teman ya, mentalnya, anxiety-nya, mindset-nya. Kita harus berpikir positive thinking teman-teman, seperti itu teman-teman ya. Itu cerita saya teman-teman. Nah, jadi itu cerita saya teman-teman ya, selama kurang lebih 7 bulan. Jadi di sini saya ingin memotivasi kalian semuanya bahwasannya ya memang benar ya, asam lambung GERD anxiety ini tidak semudah balikan telapak tangan, ataupun tidak bisa instan teman-teman. Sembuhnya itu tidak bisa instan, karena sudah saya sampaikan teman-teman ya, bahwasannya anxiety GERD asam lambung ini memang butuh proses, butuh percaya diri, memboosting diri, dan
positive thinking seperti itu, bahwasanya kita bisa sembuh, bisa bangkit, bisa melawan ini semua, dan bisa terlepas dari gangguan anxiety GERD asam lambung ini teman-teman ya. Ya kalau tidak seperti itu, kalian pasti tidak akan sembuh-sembuh teman-teman. Bahkan ada yang komentar, saya sudah berapa tahun bang, saya sudah berapa bulan bang. Ya karena kalian harus praktek teman-teman, harus praktek, harus turun ke lapangan, harus dilawan. Seperti misalnya kedinginan, ya harus dilawan teman-teman, itu harus dimandikan. Kalau seperti kelayangan, berarti kita harus lawan juga teman-teman, kita harus minum obatnya, ataupun kita harus berjalan seperti itu. Sudah saya sampaikan, berjalan itu sangat bagus teman-teman, untuk apa saja teman-teman ya, terkhusus pada asam lambung GERD anxiety ini teman-teman ya, selama kurang lebih 30 menit. Ya, karena hal itulah yang membuat kita nanti hormonnya semakin membaik teman-teman, dan semakin ya mood kita itu semakin baik teman-teman, seperti itu teman-teman ya. Jadi harus praktek, harus dilawan. Ya seperti awal-awal kan kita sangat susah yang namanya makan itu dikit serasa kembung, seperti itu teman-teman ya. Makan yang dipantang-pantang juga masih belum berani. Nah itu nanti perlahan akan sembuh dan bisa kita nikmati seperti dulu lagi teman-teman, yang sudah saya sekarang ini saya nikmati juga teman-teman ya. Yang dulunya saya mantang ini ya, alhamdulillah saya sudah bisa seperti makan nasi padang, seperti saya minum cuko pempek, seperti itu teman-teman ya. Jadi baik itu sambal, baik itu makanan-makanan gorengan, ya saya sudah bisa. Tapi perlu diingat teman-teman ya, perlu diingat karena kita ada riwayat asam lambung GERD, anxiety, ya jangan berlebihan teman-teman, jangan berlebihan, dan juga jangan menzolimi makanan teman-teman ya. Kuncinya itu jangan menzolimi makanan ya, bahwasanya sebelum makan kita itu berdoa, tanamkan di pikiran kita bahwasanya yang kita makan itu semoga menjadi nutrisi, semoga menjadi protein, semoga menjadi energi, semoga menjadi vitamin. Pokoknya tanamkan hal-hal yang baik di makanan itu teman-teman, sekalipun itu makanannya nasi padang, sekalipun itu makanannya makanan pedas, ataupun makan apa yang memang kalian ingin makan, seperti itu teman-teman ya. Jadi mindset itu akan tersalurkan juga di saat kita makan itu teman-teman. Jadi yakinlah teman-teman ya, ini memang mindset kita teman-teman yang membuat kita itu semakin ketakutan, was-was, semakin cemas. Sebelum makan, sebelum kita menelan juga kita sudah mikir yang tidak-tidak. Nah hal inilah yang dulunya saya alami teman-teman, meskipun ya memang teman-teman pada saat awal-awal kita pasti mengalami yang namanya hal ini teman-teman ya. Tapi jangan berlarut-larut teman-teman, harus dilawan, harus dipraktekkan, harus bisa melawan ini teman-teman, bahwasannya ya kita harus bangkit. Tidak mungkin kan kita harus lemah terus, harus seperti ini terus, apalagi punya istri, apalagi punya anak, dan punya keluarga, apalagi kita sebagai kepala keluarga, seperti itu teman-teman ya. Kita harus bangkit teman-teman. Jadi apapun bentuknya, kuncinya cuma satu teman-teman, harus dilawan, dan kunci kesembuhan itu hanya di diri kalian teman-teman ya. Yakinlah semuanya itu teman-teman, dan memang semuanya itu harus dijalani teman-teman, baik itu polanya, baik itu pola olahraga, pola makan, pola hidup, dan juga butuh sekali yang namanya pola yang lainnya juga teman-teman. Dan juga ikhtiar ini penting sekali teman-teman, baik itu ikhtiar jasmani. Kalau kalian memang butuh berobat ya berobat teman-teman, berobat ke rumah sakit, ke klinik, ke puskes, seperti itu teman-teman ya. Dan juga ikhtiar rohani juga itu harus penting teman-teman. Kita yang namanya manusiawi teman-teman ya, tidak bisa cuma sebatas ikhtiar jasmani teman-teman. Ini ikhtiar rohani ini sangat penting teman-teman, karena ya kita kan apalagi di agama Islam itu sangat butuh sekali yang namanya penenang diri teman-teman ya. Ya kalau saya dulu yang sering sekali yang namanya istighfar, sholawat, saya zikir, saya baca Al-Quran, seperti itu teman-teman ya. Jadi banyak sekali tahapan-tahapan yang memang harus dilalui teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ingin sembuh instan, ingin sembuh cepat, ya menurut saya sih bagi orang yang terkena gejala asam lambung GERD anxiety ini memang harus menjalani hal ini teman-teman, harus berproses, harus bertahap, karena memang hubungannya itu dengan mental teman-teman, dengan mental, dengan seluruh
fisik kita. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi bahwasannya ya memang sembuh itu tidak cepat teman-teman ya, karena ya cepat itu juga berdasarkan dari kita sendiri. Baik lagi tadi teman-teman ya, kita sendiri yang bisa menjawab hal itu, atau kita bisa sembuh cepat atau kita sembuhnya lama ya kan, diri kita itulah yang bisa menjawab hal itu teman-teman ya. Ya mungkin hanya ini saja motivasi dan penjelasan saya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang masih mengalami gejala asam lambung GERD yang masih parah, masih awal, ya tetap jalani saja teman-teman, tetap jalani, tetap ikhtiarnya juga terus dijalani, terus semangat, pola-polanya tetap dijalani saja teman-teman. Yang pastinya harus dilawan teman-teman, meskipun hari ini kita cuma bisa jalannya misalnya seperti itu prakteknya teman-teman ya, jalannya cuma 10 menit, alhamdulillah teman-teman, besoknya kita tingkatkan lagi. Seperti itu juga, baik itu kita bisa berkumpul bersama teman-teman yang lain meskipun cuma 10 menit, besoknya seperti itu lagi teman-teman. Jadi kita tuh harus ada perubahan diri teman-teman ya, perubahan diri, dan ada perubahan. Jangan kita sakit kita di kamar terbalik, lesu, lunglai, cuma meratapi kesedihan, meratapi sakit. Ya jangan seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman seperti itu, saya jamin teman-teman, sembuhnya pun lama teman-teman. Yakinlah. Jadi kesembuhan itu bisa cepat ya kita raih sendiri teman-teman ya. Mungkin hanya itu saja video kali ini teman-teman ya. Untuk teman-teman juga alangkah baiknya support channel YouTube saya dengan cara di like, di share, di komen, dan di subscribe channel YouTube saya teman-teman ya, supaya saya semakin semangat, semakin bisa sharing untuk teman-teman semuanya, biar teman-teman juga bisa sembuh, bisa bangkit, bisa terlepas dari gangguan asam lambung GERD ini teman-teman ya. Ya saya tahu apa yang kalian rasakan, tapi yakinlah ini dimulai dari diri kita teman-teman ya. Yakinlah semuanya itu akan baik-baik saja dan pasti sembuh teman-teman ya. Ya mungkin cukup sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Stay safe, sayangi diri kalian, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.